Halo semua, kenalin nama gue Randy atau Tama. Kalau kalian lihat channel video ini atau channel YouTube ini isi tentang Excel semua ya teman-teman ya, gitu. Nah untuk kali ini gue bahas fungsi XLOOKUP, karena kalau sebelumnya gue pernah bahas itu fungsi XLOOKUP dan HLOOKUP. Ini akan gue bahas fungsi XLOOKUP. XLOOKUP itu, gimana sih teman-teman? Kalau teman-teman tanya, nah teman-teman bisa lihat di video ini gitu. Cuma secara keseluruhan, XLOOKUP itu seperti kayak mengisi kekurangan yang ada di si VLOOKUP dan HLOOKUP tersebut gitu. Jadi si XLOOKUP itu kayak melengkapi aja gitu loh teman-teman. Dan rumusnya lebih simpel dan, 99% sih menurut gue yakin kalau teman-teman udah paham ini, udah bisa ini, kalian pasti akan pakai rumus ini, si XLOOKUP ini, daripada si VLOOKUP, eee, yang biasanya gitu. Nah, kenapa ini kali ini gue, coba bahasnya itu bukan di Microsoft Excel atau di laptop atau apa, karena si XLOOKUP ini, dia tidak di semua Excel ada teman-teman. Nah, teman-teman minimal versi yang 365 itu sudah ada fungsi rumus si XLOOKUP. Nah, sekarang ini yang gue pakai itu yaitu Spreadsheet. Teman-teman yang ketahui Spreadsheet itu kayak aplikasi ya mobile semacam pengolahan data kayak Excel gini ya. Nah, teman-teman bisa juga sih misalnya download, Excel yang pakai handphone Android atau apa. Terus Spreadsheet juga ini bisa gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih lanjutnya langsung aja teman-teman bisa lihat. Nah, ini sengaja gue bikin satu sheet ya teman-teman ya, karena teman-teman biar, nggak biar biar paham gitu, biar ngerti, eee, ini kemananya. Nah, seperti yang biasa, sebelumnya kita harus punya yang teman-teman lihat di sini, ini adalah tabel input ya teman-teman. Tabel input yang akan nanti mengisi data yang akan kita cari. Nah, lalu dari mana datanya? Datanya dari sini sengaja gue buat di bawahnya agar teman-teman bisa lihat, jelas atau full gitu. Ini ada tabel referensi gitu di di kolom atau di yang ini gua blok gitu ya. Nah, ini nanti datanya akan ada atau dapat dari sini teman-teman gitu. Oke, terus langsung aja, kalau teman-teman sudah paham VLOOKUP atau HLOOKUP, nah teman-teman bisa langsung implementasikan. Tapi kalau emang yang belum tahu apa itu VLOOKUP, nah bisa ditonton di video gue yang sebelumnya, apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP, ya gitu. Nah, kali ini kita akan pakai fungsi XLOOKUP. Nah, langsung aja, fungsinya adalah XLOOKUP. Nah, di sini ada biasa perintah ya, search key, lookup range, reset range, missing value, sampai search mode gitu. Nah, search key-nya itu karena yang akan kita cari area penempatan berarti kan berdasarkan nama ya. Nah, ini namanya kita klik, nama si Ruben Ardi itu kita klik dari situ muncul, lalu koma. Nah, kalau di VLOOKUP itu kan biasanya teman-teman, blok semua sel yang ada di situ ya. Jadi dari ujung ke ujung gitu, kalian blok itu baru penempatannya di kolom berapa gitu. Nah, kalau si XLOOKUP ini enggak teman-teman gitu. Kalau si XLOOKUP ini berbeda sama si VLOOKUP. Nah, teman-teman tinggal blok aja, eee, apa namanya, karena tadi search key-nya adalah nama karyawan. Nah, teman-teman blok di tabel referensinya si ini, nama karyawan, Ruben Ardi dari atas sampai bawah. Jadi nggak perlu blok semuanya, lalu koma. Nah, karena yang akan kita cari itu area penempatan. Nah, area penempatan. Jadi teman-teman tinggal blok lagi di tabel referensi kolom apa yang berisi area penempatan. Nah, yang ini tinggal blok sampai habis. Itu oke. Lalu enter. Nah, udah ada ya. Ini Jakarta, Ruben Ardi. Coba kita langsung tarik ke bawah. Lalu kita isi otomatis. Nah, di sini sudah ada hasilnya Jakarta, Bekasi, Sorong, Makassar, Tanjung, Bali, Padang. Nah, tapi di tabel yang ini atas nama Dwi Prayogo itu not available, not available. Nah, ini kenapa? Karena untuk teman-teman kalau di teman-teman kalau di Excel itu tinggal ketik F4 aja ya. Nanti dia akan ngunci sel atau
sales yang dari tabel referensi itu dikunci, jadi nggak kemana-mana. Kayak contohnya gini, misalkan dari Santi Salim, bener kan di Padang nih, Santi Salim Padang, bener kan ya, Santi Salim Padang. Nah, lalu kenapa Mary Agustinus Bali? Mary Agustinus Bali, betul. Nah, lalu si Dwi Prayogo ini harusnya kan di Yogyakarta. Ini ya, harusnya di Yogyakarta. Nah, ini dia not available karena apa? Karena dari sininya, nah harus ditambahkan semacam kayak dolar gitu loh teman-teman. Tapi kalau di Excel itu teman-teman tinggal F4 aja dia udah otomatis gitu. Nah, ini kita tambahkan dolar nih teman-teman ya. Biar si apa? Nggak kabur-kaburan lah gitu kasarnya ya. Oke. Nah, ini kita jadi udah dolar, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita isi otomatis lagi. Nah, sudah benar, kalau gini sudah benar, berarti yang di Prayogo ini udah Yogyakarta, betul ya teman-teman. Di Prayogo Yogyakarta, maaf, ini dia. Lalu kita cari di area penempatan sekarang. Nah, kita langsung isi seperti tadi, XLOOKUP, lalu Ruben Ardi, koma, ini kita blok aja sampai sini. Di area penempatan seperti biasa kayak tadi, blok. Nah, di sini nggak langsung di enter atau langsung finish, nggak. Ada lagi perintah yang selanjutnya. Kalau di VLOOKUP cuman sampai ya kalian kolom berapa baris berapa lalu false atau nol. Kalau di XLOOKUP ini, di sini ada perintah tentang missing value. Nah, missing value ini kalau di VLOOKUP itu seperti kayak itu teman-teman. Kayak yang tadi gue bilang, jika tidak ditemukan teman-teman false atau nol atau yang exact match kayak gitu. Nah, di sini fungsinya ini teman-teman. Cuman yang ini kita lewatin aja karena sudah pasti kan ketemu ya, karena kan sel-nya itu sama teman-teman yang kalian cari gitu. Nah, koma, lalu ada lagi match mode. Nah, match mode ini kita lewat juga. Kalau di XLOOKUP dia kayak fungsi if gitu. Jadi mencari berdasarkan kriteria gitu. Nanti itu ada di yang kolom selanjutnya akan gue bahas di sini. Nah, lalu di sini kita cari yang search mode. Nah, yang search mode itu mencari data. Dia kalau di Excel itu nanti muncul keterangannya nomor 1 itu kalau nggak salah itu last first to last. Lalu yang min 1 itu last to first. Gue kurang agak ya lupa inget lah gitu. Cuman tapi kalau di sini kita masukkan min 1 aja teman-teman. Itu yang first to last kalau nggak salah. Lalu kurung tutup. Ini jangan lupa, sorry, selalu kita tambahkan dolar biar si salesnya itu nggak kemana-mana. Kalau suara gue agak-agak kurang jelas, maaf ya teman-teman ya. Nah, ini sip. Oke. Nah, ini dia Palembang. Oke. Isi otomatis. Sip. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas ya. Nah, di sini Ruben Ardi, area penempatan yang awal itu Jakarta. Lalu area penempatan sekarang itu Palembang. Nah, kita lihat Ruben Ardi, area penempatan yang terakhir, yang terupdate itu ada di mana? Nah, di sini teman-teman. Ruben Ardi, Palembang gitu. Jadi maksudnya si XLOOKUP ini dengan tadi fungsi yang tadi, yang search mode, ada kerennya lagi itu si XLOOKUP bisa membaca data terakhir yang kalian input gitu loh. Kalian pengen cari data input, data terbaru siapa nih? Siapa. Nah, pakai XLOOKUP, nah itu ketemu gitu. Bayangkan jika banyak datanya teman-teman gitu ya. Nah, itu pakai XLOOKUP keren banget. Nah, lalu yang terakhir kita bahas sama kayak tadi teman-teman, fungsinya XLOOKUP. Karena di sini adalah komisi, ya. Nah, teman-teman yang search key-nya jangan nama lagi, jangan nama karyawan. Nah, search key-nya itu adalah penjualan. Lalu koma. Nah, teman-teman cari bloknya yang tabel referensi ini. Karena itu masuk penjualan ke sini. Blok. Ini kita kasih dolar dulu ya teman-teman ya.
Maaf agak lama, sorry. Nah ini dia, kita blok, kita koma lagi, ini kita blok dari sini, gitu. Kalau di Excel teman-teman bisa langsung ketik F4 aja ya teman-teman ya. Nah, di sini koma, itu missing value-nya itu kita lewatin, itu 0 atau false atau exact match. Ini koma lagi. Nah, yang di match mode ini yang akan kita cari. Jadi si match mode ini seperti fungsi if kalau di Excel atau ya di spreadsheet atau gimana gitu, fungsi if gitu. Misalkan if jika A mencapai syarat B, maka A mendapatkan sekian-sekian. Nah, ini sama di XLOOKUP itu kayak gini teman-teman fungsinya si match mode itu. Nah, sama kayak tadi match mode itu ada 1 atau minus 1 gitu ya. Nah, ini kita coba ya, kita coba yang ketik 1 dulu teman-teman, gitu. Nah, setelah itu teman-teman nggak usah cari yang search mode lagi gitu, karena kan teman-teman mau cari si komisi gitu. Kalau search mode kan tadi kita udah cari yang last to first, first to last. Nah, ini tinggal kita hapus aja, enter. Nah, kenapa di sini si Ruben Ardi itu penjualan 15 juta tapi dapat komisi 0,3. Nah, 15 juta 0,3. 15 juta itu kan harusnya kan antara si range jika penjualan 0,2 nih masuknya harusnya kan dia kan, karena 10 sampai 20 juta itu dia masuknya 0,2. Nah, karena tadi di sini kita masukkan 1 gitu. Jadi dia kayak ke nilai yang lebih tinggi lah jatuhnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin aja minus 1. Nah, minus 1 dia. Akan balik ke syarat yang awal gitu. Karena besaran komisi penjualan di 10 juta sampai 20 juta itu masuknya 0,2. Nah, Ruben Ardi penjualan 15 juta, berarti dia masuknya ke 0,2%. Gitu teman-teman. Nah, ini tinggal diisi otomatis saja. Nah, sudah semua sudah diisi, sudah cukup jelas, semoga teman-teman ngerti. Jadi XLOOKUP itu memang menurut gue fitur yang lebih keren dari si VLOOKUP gitu. Nah, jadi teman-teman kalau udah bisa, gue yakin teman-teman pasti bakal pakai fungsi XLOOKUP ini gitu. Nah, itu aja teman-teman ya, penjelasan dari gue sekilas tentang XLOOKUP. Kalau teman-teman suka, teman-teman boleh like, boleh share, boleh subscribe, boleh komen di channel gue. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Itu aja.